Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di Deman Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Andes Arman Depari, selaku Deputi Pemberantasan BNN RI. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Harus menjua-jua Pak. Hidup sehat tanpa narkoba. Betul sekali Pak, sesuai dengan moto kita ya Pak, hidup tanpanya atau mati dengannya. Bagaimana Pak kabarnya? Ya, luar biasa. Halo teman-teman mahasiswa. Saya menyampaikan ucapan selamat karena hari ini kita akan berbicara masalah narkoba. Dan saya senang sekali mahasiswa anti narkoba Trisakti punya moto hidup tanpanya atau mati dengannya. Nah, saya kira ini sejalan dengan apa yang menjadi program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional sehari-hari. Ini memang sudah menjadi pekerjaan kita bersama, terutama tentu saja generasi muda yang harus ikut terlibat di dalamnya. Terima kasih kita bisa berbincang-bincang hari ini, dan apapun yang ingin diketahui terkait dengan situasi narkoba dan upaya-upaya yang dilakukan BNN bisa ditanyakan kepada saya dan akan saya berikan jawaban atau alternatif-alternatif yang perlu kita lakukan. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya nih, karena ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa bagi kami selaku Divisi Mahasiswa Anti Narkoba mempunyai kesempatan untuk berbicara langsung dengan Bapak. Nah, sebelumnya Pak, kami sudah menyiapkan nih beberapa pertanyaan yang sangat-sangat ingin ditanyakan oleh teman-teman juga. Jadi, saya selaku moderator, Prita Nisha Kemalia merupakan Humas Internal dari BPH Divisi Mahasiswa Anti Narkoba, ingin menyampaikan beberapa pertanyaan nih ke Bapak. Salah satunya adalah Indonesia itu masuk ke dalam kondisi darurat narkoba. Apakah itu benar, Pak? Iya, sebenarnya ini sudah disampaikan beberapa tahun yang lalu, dan bukan hanya sekedar informasi, tetapi Bapak Presiden juga sudah menekankan hal itu. Iya, betul, Pak. Bahwa Indonesia itu sudah memasuki tahapan yang berbahaya atau kita sebut dengan darurat narkoba. Nah, apa yang menjadi alasan atau argumentasinya? Tentu saja ini harus jelas. Nah, yang pertama, kalau kita lihat dari peredaran narkoba di Indonesia, kelihatan memang cukup signifikan peningkatannya dari tahun ke tahun, walaupun itu fluktuatif sifatnya. Kalau pada tahun 2019 yang lalu kita mengalami kenaikan dan angka prevalensi di Indonesia ini sudah di atas 2%. Oh, begitu. Nah, 2% itu kira-kira setara dengan 4 juta sampai 4 juta 500 pemakai. Ya ampun. Nah, itu dihitung dari jumlah pemakai dibandingkan dengan penduduk. Nah, kalau di atas 2%, maka itu dianggap sudah cukup berbahaya. Karena menurut kesepakatan internasional yang bagus itu tidak boleh lebih dari 1,1%. Karena kita tahu bahwa narkoba ini juga tidak mungkin hilang, maka kita bisa kontrol dengan angka 1,1%, itu dianggap cukup baik. Kemudian angka kematian akibat dari narkoba juga cukup tinggi. Dan selebihnya lagi, penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin banyak, terutama penyakit-penyakit menular seperti hepatitis, HIV/AIDS,
dan tentu saja penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh karena penyalahgunaan obat. Dari segi ekonomi juga demikian. Oh iya Pak? Ya, karena dari hasil survei kita dengan LIPI, Lembaga Pengetahuan Indonesia, ada sekitar 8,4 triliun potensi kehilangan dan kerugian ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. 60 triliun lebih itu untuk pembelian atau belanja konsumsi narkoba. Sedangkan Sebanyak itu ya Pak ya? Ya, sedangkan selebihnya itu untuk biaya pengobatan, biaya untuk mengembalikan, merehabilitasi mereka. Nah, kalau 84 triliun itu saya kira itu sangat besar sekali. Betul Pak, itu sangat besar sekali. Sehingga itu memang perlu segera diatasi. Kalau tidak, dari hari ke hari akan dia semakin akan meningkat semakin ya Pak. Itu. Jadi itu salah satu alasannya. Berarti memang benar ya Pak, Indonesia tuh sedang dalam posisi keadaan darurat narkoba Ya, ini. saya gitu. kira itu benar. Terus Pak, apakah itu menjadikan salah satu faktor bahwa adanya oknum-oknum yang melegalkan ganja? Apakah itu menjadikan faktor bahwa meningkatnya narkoba di Indonesia? Ya, salah satu jenis narkoba yang terbanyak digunakan di Indonesia itu adalah ganja atau kanabis. Kemudian ini juga ditemukan di daerah Indonesia sendiri. Betul Artinya tidak perlu diimpor dari luar, tapi diproduksi Langsung di dalam negara kita Indonesia sendiri. gitu. Nah, kalau survei beberapa tahun yang lalu, 60% pengguna narkoba itu adalah pengguna ganja. Nah, ini yang perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan mahasiswa. Saya panggil aja rekan-rekan saya, teman saya nih, mahasiswa semua. Tidak ada sebenarnya di dunia ini yang dilegalisasi. Kalau ada pemberian kesempatan untuk memakai secara terbatas, itu memang benar. Sesuai dengan anjuran Ya, dokter ya Pak? Itu pun sangat-sangat diawasi dengan ketat. Nah, kenapa ini dilakukan? Supaya dia tidak menyebar ke tempat-tempat lain dan juga tidak mempengaruhi masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Jadi semacam dilokalisir begitu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri narkotika jenis ganja itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih dimasukkan kepada golongan satu narkotika yang tidak boleh digunakan sama sekali, baik itu daunnya, batangnya, jeraminya, bijinya, akarnya, semuanya tidak boleh. Nah, kalau itu digunakan karena undang-undang kita masih melarang dan itu adalah hukum positif di Indonesia, maka itu adalah pelanggaran hukum. Termasuk pelanggaran hukum ya Pak? Iya. Kalau pelanggaran hukum berarti itu adalah kejahatan. Nah, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa narkoba jenis ganja itu bisa digunakan untuk obat. Iya, betul sekali itu Pak. Pernah tuh ada kayak info-info Ya, gitu, itu benar. Saya juga dengar itu. Cuma tentu kalau bisa digunakan untuk obat, itu yang bisa menyatakan adalah Kementerian Kesehatan atau praktisi kesehatan, para dokter, bukan kita, bukan orang yang menggunakan. Kalau misalnya dokter menyampaikan bahwa satu bahan yang mengandung ganja bisa digunakan untuk obat, ya tentu boleh aja kita gunakan. Nah, sekarang coba dilihat, kalau kita pergi ke apotek atau ke toko-toko obat, ada nggak obat salah satu saja ada nggak obat yang terbuat dari ganja? Nggak ada tuh Pak. Nggak ada.
Yang lucunya lagi, saya pernah dengar itu, ganja itu katanya boleh menjadi obat asma. Ah iya tuh Pak, pernah tuh katanya tuh. Nah ini kan jadi lucu. Banyak. Nah, kenapa saya bilang lucu? Jadi aneh, kontradiktif. Ganja di Indonesia pada umumnya itu digunakan dengan cara menghisap kan, Iya. seperti rokok. Sedangkan rokok aja itu berbahaya untuk paru-paru kita. Nah, betul banget tuh Pak. Rokok biasa. Ini kan jadi aneh, merokok bisa menyembuhkan asma, sesak napas, bukannya tambah parah nanti. Karena asapnya itu juga ya Pak. Apalagi Ganja. Nah, jangan kita mau dipengaruhi para bandar itu, pengedar-pengedar itu yang katanya itu bisa memberikan mengobati penyakit mood yang bagus, mengobati penyakit, bisa memberikan konsentrasi Iya tuh Pak katanya yang tuh. lebih, ya bisa saja, tapi itu sesaat. Oh, berarti benar Kan tapi hanya sifatnya sesaat begitu ya Pak. ya, sesaat. Begitu dia terpengaruh atau ketika menggunakan narkoba itu mungkin dia merasa senang, tenang. Tapi ketika itu hilang, drop. Oh, langsung drop gitu Ya. Pak tubuhnya. Oh. Nah, itu justru yang muncul hal-hal yang tidak baik, rasa ketakutan. Kan begitu. Cemas gitu Cemas, macam. mungkin jantungnya Berdebar-debar. tekanan darah naik. Nah, satu-satunya untuk mengatasi ini harus dikonsumsi lagi. Nah, kalau tidak dikonsumsi, maka gejala tadi akan timbul. Muncul. Itu yang disebut dengan sakau. Kalau anak-anak muda bilang itu sakau. Sakau. Sebenarnya itu adalah gejala putus obat. Nah, kalau istilah medisnya. Jadi saya kira kalau ada yang menyebutkan ganja atau narkoba bermanfaat untuk konsentrasi, kesehatan, memberikan efek yang bagus kepada otak untuk berpikir, Itu bohong ya Pak. Itu mitos semua. Tuh teman-teman tuh udah Iya. di garis bawahi oleh Pak Deputi bahwa itu bohong kalau saatnya ganja bohong itu. bener itu. Dan kadang-kadang kan biasanya ini teman-teman ini kalau sudah bergabung dengan pengguna-pengguna pemakai ganja itu, kalau tidak ikut atau tidak serta menggunakan juga Gak dianggap enak, gak gaul katanya. Nggak gaul lah, Gak tahu itu gaul juga. katanya tuh. Nah, gitu. Terus dikasihnya udah yuk coba yuk dikit aja, dikit Ya. kayak gitu ya Pak ya ternyata Benar. ya. Nah, pernah nih Pak, saya melihat di salah satu platform online pemberitahuan salah satu artis kita, pemain film yaitu Jeff Smith. Ada dia bilang bahwa sebenarnya tuh ganja tuh nggak pantas kalau saatnya itu ilegal. Katanya itu harusnya dilegalkan. Apakah dia berbicara tersebut itu karena efek dari ganja? Apakah gimana tuh Pak? Apakah itu bisa merusak otaknya makanya dia bilang begitu? Apakah gimana tuh Pak? Yang jelas sampai dengan saat ini ganja itu masih barang terlarang untuk disalahgunakan. Saya garis bawahi disalahgunakan. Kalau itu digunakan sesuai dengan aturan, saya kira itu boleh-boleh saja, termasuk narkoba yang lain. Makanya pada dasarnya narkoba itu adalah penyalahgunaan. Ya, kalau dia sesuai dengan aturan, anjuran dokter karena pengobatan, ya, ada resep dokter, itu tidak ada masalah. Yang ada sekarang narkoba atau ganja yang ditemukan itu kan di pasar gelap, dan Ilegal pasti ya, itu Pak? ilegal. Kemudian takarannya pun tidak jelas, apalagi yang sudah diracik, dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Nah, siapa yang bisa mengontrol atau siapa yang menentukan bahwa itu boleh dikonsumsi atau tidak? Nah, disalahgunakan. Seperti misalnya ada jenis narkotika yang digunakan untuk anestesi, untuk bius, operasi dan segala macam. Nah, itu kan pada dasarnya narkotika. Tapi
itu Sesuai takar ya, Pak? seharusnya harus digunakan untuk kesehatan, sesuai dengan takaran, sesuai dengan dosis, bukan digunakan di luar daripada itu. Kalau orang sakit diberikan obat yang pas, apakah itu mengandung narkoba seperti yang kita bicarakan sekarang ini? Ya benar. Tapi kalau orang yang sehat diberikan obat, ya kan jadi aneh ini. Ya, akhirnya yang diserang pertama sekali itu adalah saraf pusatnya. Nah, sehingga akhirnya pembicaraan juga terganggu ya, segala macam ya, Pak. otaknya juga jadi terganggu. Biasanya itu kan mempengaruhi penampilan fisiknya, secara fisikal akan kelihatan. Misalnya bicaranya gagap, matanya merah, males, mudah tersinggung, kemudian mulutnya kalau bicara mencong-mencong begitu. Lama-lama keluar Busa. lidahnya, lidahnya keluar lidahnya, terus air liurnya pun menetes kayak guguk gitu. Ini bahaya. Iya bener. Banyak tuh Pak video-video dari Bapak Ibu BNN waktu itu menjadikan narasumber, terus menampilkan video-video efek dari narkoba itu. Nah, salah satunya ada yang sampai begitu ya, Pak? Iya, dan Pak, ya? Kalau masih dalam taraf awal mungkin bisa kita rehabilitasi, kita obati. Tapi kalau sudah parah ini kan yang sulit ada, ya, Pak? Berat ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan kepada para mahasiswa ini, kalau pengguna narkoba itu yang paling dekat itu ada 3 hal yang akan dihadapi. Apa tuh aja, Pak? Yang pertama, kalau mahasiswa atau pekerja-pekerja muda profesional, kalau dia menggunakan terus, pasti cepat atau lambat dia akan berhenti dari kuliahnya atau dipecat dari pekerjaannya. Kenapa? Karena dia sudah memakai narkotika, pasti dia ini tidak akan disiplin, tidak akan bisa berprestasi, mungkin juga selalu punya masalah dengan teman atau atasannya. Ya, makanya kalau kita lihat para pemabuk, pemakai narkoba itu ya berhenti di tengah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, atau tadi dipecat mungkin. Yang kedua, pasti kehidupannya juga tidak akan baik. Sakit. Kan begitu ya. Mudah sakit gitu ya, Pak? Sakit, pasti sakit itu. Bolak-balik ke rumah sakit. Apalagi kalau overdosis. Ya, keuangannya pun tidak akan baik ya, baik. Pak? Ya, mungkin justru dia kalau sudah menjadi pecandu, untuk memenuhi kebutuhannya membeli konsumsi narkoba, bisa saja dia melakukan tindakan-tindakan kejahatan kriminal, mencuri. Nah, ini anak-anak perempuan, anak gadis ini saya beberapa kali temukan, ketika dia memerlukan narkoba untuk dikonsumsi, pada saat dia sakau tadi itu, gejala putus obat itu kan katanya sakit semua badannya. Untuk mengembalikan, untuk menghilangkan rasa sakit, dia harus konsumsi lagi. Nah, ketika menahan rasa sakit itu, apapun mau dia lakukan. Nah, anak-anak gadis ini kadang-kadang dia mau barter dengan tubuhnya. Ya ampun, udah akalnya udah putus kali ya, Pak ya, udah nggak nah, bisa kalau sudah ada jernih. tindakan kriminal, apakah tadi pencurian kecil-kecilan, penipuan, membohongi temannya untuk mendapatkan narkoba tadi. Nah, itu kan muaranya apa? Penjara. Ketangkap akibat perbuatannya sendiri mencuri, juga ketangkap mungkin karena narkobanya. Double ya, itu Pak? Yang dua kan, yang kedua tadi itu. Yang pertama tadi mungkin diberhentikan, dipecat, yang kedua penjara. Yang ketiga, kalau itu lewat, artinya lewat, bisa dilalui aman-aman saja. Makai terus dosis bertambah, ya rumah sakit atau kuburan, mati. Jadi nggak ada untungnya. Nah, kadang-kadang kita melihat cerita seseorang
yang memberikan kesaksian bahwa saya seorang pengguna berat dulu, tapi sekarang ini sudah baik dan berprestasi. Mungkin saja ada, tapi dari sekian ribu orang atau sekian juta orang mungkin cuma satu yang bisa survive seperti itu. Betul sekali, Pak. Jadi jangan dilihat itu. Yang ngomong itu kan yang tadi dia bilang saya menggunakan tapi saya sampai sekarang bisa bertahan. Itu dari sekian banyak berapa orang yang bisa selamat. Selebihnya kemana? Ya itu tadi, dipecat, diberhentikan, masuk penjara atau kuburan. Yang paling terakhir yang paling serem sih, Pak, langsung. Itu. Dan itu banyak itu sekali. yang saya bilang tadi, angka kematian juga cukup tinggi akibat penyalahgunaan narkoba ini. Bukan pada saat tersebut, bukan, tapi itu kan akumulatif. Bukan ketika dia memakai terus langsung mati. Ada juga sih yang OD tadi, overdosis tadi, ada banyak. Tapi yang lebih banyak itu karena akumulasi tadi, pemakaian jangka panjang, kemudian kena hepatitis, kena AIDS, kena penyakit yang lain yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba dan juga kejahatan-kejahatan yang lain. Maka kemudian ada yang kita sebut kejahatan-kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba, ya. Jadi banyak banget ya, Pak, efek sampingnya banyak. Dan bahkan semuanya kayaknya negatif semua ya, Pak. Iya. Kalau disalahgunakan tuh nggak ada positifnya ya, Pak, ternyata ya. Sangat. Dan buat negara juga itu negatif kan, Pak. Kalau di rumah sudah ada yang pemakai pecandu narkoba, apalagi yang sudah parah, maka di rumah tangga itu, apakah itu orang tuanya yang pemakai, anak-anaknya atau salah satu anggota keluarga yang memakai, pasti rumah itu tidak akan pernah tenang, tidak pernah ada harmonis tuh nggak akan ada ya? Tidak ada harmonis. Pasti berantem aja. Berantem, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, pencurian, ada nih beberapa pengalaman yang saya temui ketika menangani para pengguna ini. Kalau sudah tidak ada uang untuk membeli narkoba, apapun yang ada di rumah itu dicuri, dijual. Bahkan ada yang sempat menjual cincin kawin orang tuanya. Ya ampun. Ada yang mengumpulkan penggorengan, gelas, piring, dijual gitu, Pak. Seberapa nanti dapatnya, itulah yang digunakan. Nah, biasanya ini kalau sudah ada yang menggunakan narkoba, terutama ini anak-anak muda seperti mahasiswa, sebaya-sebaya kalian ini, itu akan berebut kasih sayang dengan orang tua. Bandar juga mendekati para pengguna ini supaya dagangannya laku. Ya, orang tua juga datang untuk menyelamatkan anaknya, berebut itu. Nah, siapa yang menang nih? Kalau orang tua yang menang, bisa dia kembali bawa anak-anak mahasiswa, anak-anak muda ini untuk diobati dan disembuhkan. Tapi kalau enggak, yang bandar menang, maka dia akan menuju kehancuran. Bahkan bukan hanya sekedar menjadi pengguna, nanti bisa digunakan untuk kurir atau menjadi bandar kecil. Nah, itu ada kemungkinannya juga ya, Pak ya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena apa? Karena yang mereka pikirkan sindikat itu hanya uang, bisnis. Mereka tidak peduli ini mahasiswa, anak-anak muda ini, anda semua ini mau mati kayak seperti yang saya bilang tadi, mau dipecat kayak dari sekolah, mau diberhentikan, mau masuk penjara, mau dibuang ke laut, bisa bodoh. Yang penting dagangan saya laku. Kan begitu aja pikirannya. Nah, yang menanggung itu semua siapa? Yang pertama sekali menanggung tentu individu yang bersangkutan. Baru kemudian keluarganya. Ya, bapak ibunya. Itu yang paling menderita. Kemudian ya dalam lingkungan keluarga. Jadi tidak ada benarnya sama sekali, tidak ada sama sekali positifnya kalau
kita menyalahgunakan narkoba. Nah, kalau nanti sudah terjadi penyesalan, apalagi Terlambat sudah ya, Pak? terlambat. Nah, apapun yang kita sesali itu sudah tidak bisa Udah nggak ada gunanya kembali lagi ya, Pak? Ya, waktu tidak bisa. Terulang. Ya, sedangkan pada usia-usia seperti ini kita harapkan Produktif. ya mampu bersaing lah, ya sehat gitu. Jangan mentalnya mental kere, mental tempe, nggak bisa apa-apa, cuma pinginnya santai, rileks, foya-foya dengan apa? Menggunakan narkoba tadi. Nah, ketika dihadapkan dengan tantangan yang berat atau lebih lebih keras, dia tidak mampu menghadapi. Nah, bayangkan kalau pada saatnya nanti para mahasiswa ini, pengguna yang saya sampaikan tadi, pecandu-pecandu itu bersaing dengan orang-orang yang sehat, dengan negara-negara yang hebat, yang terbebas dari narkoba. Nah, mampu nggak kita menyetarakan diri dengan mereka? Nah, itu Yang harus dipertanyakan ya, Pak? itu yang harus dipertanyakan, salah satunya. Salah satu. Di samping itu juga saya bilang tadi, biayanya juga besar secara ekonomi ya. Ini banyak banget nih, Pak, yang ingin bertanya mengenai rokok. Juga sempat juga tadi Bapak singgung mengenai bahaya rokok dan segala macam. Ya. Tapi di Indonesia sendiri, Pak, penyebaran rokok itu masih banyak banget. Nah, kenapa sih, Pak, rokok tuh tetap masih bisa dilegalkan? Iya. Kalau dilihat dari kandungannya, memang rokok itu tidak ada kandungan narkotikanya. Nah, dia biasanya yang saya tahu itu kebiasaan, tapi bukan kecanduan. Nah, kalau faktor-faktor yang lain tentu banyak. Tetapi yang jelas, bagi anak-anak muda, rokok dan alkohol itu biasanya menjadi titik masuk menggunakan narkoba, entry point. Kalau dia sudah keluar malam, minum alkohol, ngerokok, nah ketika di situ ada narkoba jenis apapun dia, nah pasti itu dicoba juga. Nah, yang jelas kami para orang tua, siapapun dia, tidak pernah menyarankan, tidak pernah menyuruh anak-anaknya, ayo silakan aja merokok. Iya, Pak. Ayo silakan aja mengganja. Saya bilang tadi itu kalau dilegalisasi kan begitu tadi. Ya udah, nak, kamu mau kuliah ya? Iya, ya sudah kamu ganja dulu sama kan lucu, nggak ada. Jadi kalau ada juga praktisi kesehatan yang sering, ada beberapa orang menyampaikan seolah-olah ganja itu tidak berbahaya, rokok itu tidak berbahaya. Coba aja ditanya sebagai seorang dokter, emang disarankan? Kan enggak. Malah dilarang banget kan, Pak? Iya, rokok makanya tuh. di iklan-iklan tertentu juga itu pasti ditulis. Ada rokok akan membunuhmu ya, katanya ada di situ. umur membunuhmu. Ya, cuma memang aturan di negara kita kadang-kadang saya tidak komen. Gitu. Oke deh, Ya, Pak. kita sendiri yang merasakan lah. Ya. Balik lagi ke narkoba kali ya, Pak. Iya, Kalau iya. saatnya ini awal mulanya rokok itu ada rokok elektrik juga nih, Pak, sekarang ini. Nah, salah satu liquidnya itu juga ada hasil dari narkoba. Akhirnya salah satu teman saya juga ada yang awalnya tuh dia datang ke suatu klub malam, ketemu sama orang, cobain dulu dong, ini liquidnya enak loh, enak, dikasih gratis. Taunya enak, dia kecanduan, terus akhirnya langsung bayar 500.000 setelah itunya. Banyak Banget ya, Pak. Saya melihat bahwa ini memang salah satu modus yang dilakukan oleh para pengedar sindikat tadi itu. Tujuannya itu bagaimana menyamarkan ya, narkoba yang akan diedarkan di tengah masyarakat. Dia itu seolah-olah ada rokok yang Isiannya pakai tuh cairan cairan yang dicampur dengan cairan liquid itu.
Dan ternyata cairannya ini yang mengandung narkoba. Nah, kembali lagi tadi, yang jelas supaya dagangannya ini Laku. dibeli orang. Nah, kalau sudah dipakai sekali, sudah digunakan 2 kali, narkoba itu tingkat kecanduannya itu tinggi sekali. Karena kalau udah sekali coba langsung gitu ya Pak. Iya, apalagi jenis-jenis tertentu. Begitu menggunakan sekali, pasti mau kedua. Dan kalau sudah menggunakan itu cuma ada satu jalan. Apa tuh Pak? Jalan pergi, kembalinya tidak ada. Yeah. Nah, there's one way ticket. Oke, langsung kepada yang maha kuasa. Nah, Terus Pak, kalau sampai kayak gitu, apa sih penyebab kok bisa orang-orang tersebut mau coba-coba dulu deh untuk narkoba? Apa yang membuat hal itu terjadi Pak? nah, narkoba itu nih para mahasiswa ya, pada umumnya itu memang disalahgunakan di antara teman-teman sepermainan, teman-teman sebaya. Nah, kalau sudah ada 3-4 orang dalam satu permainan atau satu kelompok gitu, atau istilahnya apa tuh, ngegrup ya. Nah, kalau sudah ada 1 orang pemakai di situ, itu potensinya sangat-sangat besar untuk meluas menularkan ke orang lain. Nah, diajak, diperlihatkan, apalagi narkoba sekarang ini kalau kita lihat bentuk fisiknya itu bagus, warnanya cantik-cantik, indah-indah gitu. Jadi memancing orang, menstimulasi orang untuk melihat, memegang paling tidak dulu, kemudian menggunakan. Nah, kalau sudah melihat ini kok cantik, bagus ini bentuknya, fisiknya seperti ini, variannya kok aneh nih, ada yang bentuk miniatur kartun, tokoh-tokoh yang favorit. Oh, bisa itu digunakan Pak? Nah, bentuknya. Itulah yang digunakan itu tadi. Gue coba, apalagi kalau sudah dibujuk-bujuk sama teman, cobain dong, loh nggak apa-apa nih, enak nih, Sekali aja. Nah, apalagi kalau pacarnya yang sudah nyuruh. Aduh. Kalau pacarnya yang nyuruh, yang laki yang make, pasti yang perempuan. Pacar yang perempuan ini pasti akan ikut-ikutan. Betul kan? Betul sekali Pak. Cepat atau lambat. Makanya kalau ada yang naksir perempuan, cewek ini, pengguna narkoba, udah ditendang aja jauh-jauh. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada laki-laki di taksi perempuan yang kelihatannya menggunakan narkoba, ya udah kamu pacaran aja sama buaya di laut sana gitu, jangan mau. Karena itu pasti. Yang pertama tadi coba-coba, kemudian yang kedua biasanya udah lu nggak gaul kalau nggak gunakan narkoba, lu keluar aja dari kita, nggak usah temen sama kita. Nah, kemudian gaya hidup tadi, lifestyle. Ada juga yang katanya, wah gua putus cinta nih, kan? Gua diputusin pacar gua frustrasi nih, makin narkoba. Ya ampun, zaman sekarang. Padahal itu salah ya Pak? Ya, putus cinta masa makin narkoba. Kalau putus cinta cari yang lain dong. Bener nggak? Betul sekali Pak, saya setuju sama frustrasi Pak. Katanya ini gua nggak dianggap sama teman-teman saya, tidak dihargai. Gua pakai narkoba biar fly. Padahal itu narkoba tidak menyelesaikan suatu masalah ya Pak, pasti menambah tidak. suatu masalah. Ya, pasti tidak. Itu benar, menambah satu masalah. Pasti anda ini, mahasiswa ini, diharapkan oleh orang tua dan keluarga nanti akan memiliki masa depan. Nanti bisa akan menjadi sumber mata air bagi keluarga, menjaga keluarga, kan begitu ya. Kemudian menghidupi, menafkahi keluarganya. Nah, jangan sampai nanti karena menggunakan narkoba menjadi sumber air mata. Nah, ini berbeda. Jadi tangisan, jadi penyesalan. Bukan hanya untuk Anda yang menggunakan narkoba, tetapi keluarga besar, terutama ayah dan ibu, papa, mama. Nah, jangan sampai itu terjadi itu. Pak, seperti sudah kita ketahui bahwa adanya hukuman mati
di Indonesia. Tapi itu apakah bisa untuk menurunkan tingkat dari pemakaian narkoba? Ya, tentu hukuman mati menjadi salah satu upaya untuk menurunkan pengguna dan peredaran narkoba, bandar narkoba. Yang jelas hukuman mati ini masih merupakan hukum positif di negara kita, dan saya kira harus kita laksanakan paling tidak untuk memberikan efek jera supaya yang lain tidak menggunakan dan menjadi penyalahguna narkoba, khusus untuk mereka yang mengedarkan dan menjadi bandar. Nah, yang sangat penting bagaimana kita melaksanakan hukuman dan hukum di negara kita secara konsisten ya, dan tegas tentu saja. Kenapa? Kalau kita melihat negara-negara tetangga kita, jika memang sudah diputuskan hukuman mati, mereka akan laksanakan secara konsisten. Nah, diharapkan dengan ketegasan dan hukuman yang keras ini, yang lain tidak melakukan hal yang sama, terutama bagi mereka yang menjadi mastermind-nya, artinya yang menjadi otaknya, yang menjadi bandar-bandar besarnya. Nah, itu yang diharapkan dari penerapan hukuman mati ini, supaya efek jera dan mengurangi keinginan atau niat orang lain untuk melakukan hal yang sama. Semoga dengan adanya penerapan hukuman mati ini meminimalisir lah Pak ya. Betul. Untuk penggunaan dan segala macam. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, apakah dari pihak BNN sendiri itu mempunyai hambatan atau kendala nih Pak untuk memberantas suatu narkoba? Apakah ada? Ya, ini memang satu hal yang kita juga tidak perkirakan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tadinya kita memperkirakan akan juga ikut terjadi penurunan. Berharapnya ya Pak? Iya, karena apa? Karena di beberapa negara lockdown, dan juga di negara kita ada pembatasan mobilitas, terutama transportasi udara dan juga transportasi yang lain. Nah, tentu ini akan menyulitkan bagi mereka yang berupaya untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Tapi ternyata dari tahun 2020 yang lalu, ketika pandemi COVID sudah mulai masuk, ya, justru terjadi peningkatan. Baik itu pasokan maupun yang pengguna diselundupkan ke Indonesia. Nah, biasanya kalau pasokannya banyak, maka pasti penggunanya akan naik juga. Ya, demand-nya berarti naik juga. Walaupun secara keseluruhan kita sedang melakukan penelitian, tetapi dari indikator-indikator yang kita temukan di lapangan, terutama di daerah Jakarta, DKI Jakarta, peningkatan itu cukup tajam, khusus bagi para pengguna. Nah, itu sebanding dengan banyaknya pasokan atau supply. Nah, ini menjadi tugas kita dan kesulitan kita yang terutama. Kenapa ini kok banyak sekali narkoba masih dipasok ke Indonesia? Ya, permasalahannya karena banyak permintaan. Dengan demikian berarti banyak pecandu, banyak penyalahguna. Nah, ini yang harus kita hentikan. Berarti kendala dari BNN itu adalah banyaknya pemasukan dari narkoba itu sendiri ya Pak? Penggunanya. Oh, karena penggunanya juga. Ya, kalau misalnya penggunanya tidak ada, pemasok atau juga berkurang, akan ada. Permintaan pasar berkurang atau hilang sama sekali, sebagus apapun barang narkotika yang akan dijual, kalau tidak ada yang mau beli,
pasti berhenti dengan sendiri. Berarti kendala itu sendiri Iya. dari penggunanya Iya. ya Pak, bukan karena Ketika banyak yang mencari, menggunakan, banyak demand dan harganya bagus, dalam arti kata tinggi, mahal, berapapun diminta, sindikat itu akan dengan senang hati mensuplai ke Indonesia. Kembali lagi tadi, masa bodoh kamu mau mati kayak mau dilempar ke laut, yang penting narkoba yang saya kirim kamu beli dan saya dapat uang. itu ya. Jadi yang dipikirkan Uang. hanya itu ya Pak. Lalu Pak, kalau dari BNN sendiri ada nggak upaya untuk supaya negara kita nih Indonesia ini bersih dari narkoba? Kira-kira upayanya apa aja tuh Pak? Ya, sebenarnya ada 3 hal pokok yang kita lakukan. Yang pertama itu pencegahan. Ya, pencegahan ini mulai dari kita membuat kampung bersih narkoba, kemudian melakukan kampanye-kampanye, melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah, memasang pamflet, Banner, poster gitu ya, Pak? poster, melakukan penyuluhan, Aktif kemudian- juga di sosial media. Ya, sosial media itu menyebarkan informasi itu pencegahan. Karena yang paling penting itu sebenarnya pencegahan. Kalau kita bisa mencegah, maka kan tidak perlu ada penangkapan. Karena tadi itu nggak ada yang make kok, apa yang perlu ditangkap? Nggak ada yang perlu diberantas ya Pak? Nah, itu tadi pencegahan yang pertama. Yang kedua pemberantasan. Pemberantasan itu biasanya kita lakukan dengan mencari, menemukan, menyita, menangkap, menyidik, membawa mereka ke pengadilan. Itu artinya dalam penegakan hukum. Nah, memberantas, mencari dan membongkar sindikatnya. Nah, kalau misalnya upaya pencegahan tadi bagus, maka pemberantasan tidak perlu terlalu keras. Artinya tidak terlalu keras itu karena memang yang ditangani itu tidak terlalu banyak. Ya, yang ketiga itu adalah rehabilitasi. Bagi mereka yang sudah terpapar, bagi mereka yang sudah menjadi pengguna pecandu, kita obati, kita terapi dan kita rehabilitasi. Nah, kalaulah misalnya pencegahan tadi terutama mengurangi demand, mengurangi pemakai tadi bisa dilakukan dan pemberantasannya juga dilakukan dengan baik, maka sebenarnya rehabilitasi itu hanya residu kegagalan dari pencegahan dan pemberantasan. Itu. Jadi 3 ini yang kita lakukan. Berarti upaya DBNN itu yang pertama pencegahan, kedua pemberantasan, dan yang ketiga ada rehabilitasi gitu ya Pak. Iya. Oke di Pak, sebagai penutup untuk sesi bincang-bincang kita kali ini, ada nggak ya imbauan nih dari Pak Arman selaku Deputi Pemberantasan BNN RI untuk pemerintah dan masyarakat terkait narkoba? Iya. Bagaimana Pak? Intinya baik masyarakat maupun pemerintah, kita harus sama-sama peduli bahwa ini adalah permasalahan kita bersama. Singkatnya apa yang perlu kita lakukan? Yaitu yang pertama, mari kita menolak narkoba. Ya, menolak narkoba. Kemudian mari kita sama-sama melawan narkoba. Kalau ada narkoba di manapun itu di lingkungan kita, kita harus lawan. Yang ketiga, kita berusaha untuk tetap hidup sehat tanpa menggunakan narkoba. Maka tadi saya senang tadi kalau ada slogan dari mahasiswa Trisakti, anti narkoba, hidup tanpanya atau mati dengannya. Nah, itu saya kira bagus sekali. Maka kalau kami sampaikan, mari kita sama-sama bertekad untuk membuat dan membawa Indonesia bersinar. Berarti artinya sama-sama ya, Indonesia bersih narkoba. Itu yang paling penting. Baik, jadi kita harus tolak, lawan, dan kita juga harus hidup sehat Iya. untuk kita bisa terhindar dari narkoba. Dan
Terima kasih banyak Ya. Bapak atas waktunya, terima kasih. Dan saya mau ucapkan mohon maaf juga kalau saatnya ada kosakata yang kurang berkenan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun dari The Menteri Sakti untuk lebih lanjut, lebih tahu, untuk lebih paham lagi mengenai isu-isu narkoba. Dan jangan lupa nih ya Pak untuk follow juga Instagram dari BNN juga nih, Berantas BNN. Dan juga Pak Arman juga punya Instagram ya Pak, yang dikelola oleh asistennya, oleh staffnya, yaitu @armandepari_. Dan jangan lupa untuk tonton juga episode Deman Trisakti, terutama untuk Deman Podcast yang selanjutnya, karena Deman Podcast ini juga merupakan pre-event Pak dari Hari Anti Narkotika Internasional yang akan diselenggarakan bulan ini juga gitu. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Salam anti narkoba. Salam sehat dan waras tanpa narkoba. Betul.